Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab pertamanya keimanan dan berkurangnya keimanan, yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang amal al-lisan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perbuatan lisan sebagai bentuk ibadah kepadanya. Dan sudah kita sebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW tentang amal lisan. Dan bahwasanya lisan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam dia menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan di sini, fa in a'radal insanu an hadza kullihi wa lam yashghal lisanahu bi dzikrillah azza wa jalla ishtaghala lisanuhu bi ghairi dzalika min al-ghibati wan namimati was-sukhriyati wal kadhibi wal fuhsh. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, apabila seorang manusia dia berpaling dari semuanya ini, yaitu berpaling dari ibadah lisan, berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari membaca Al-Quran, maka dia akan menyibukkan lisannya dengan selainnya, dengan selain zikir kepada Allah, dengan selain membaca Al-Quran, dengan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan dahulu sebagaimana hati kalau tidak digunakan untuk mengingat Allah, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, kalau tidak masuk ke dalam jurang mubah atau hal yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengandung nilai ibadah, pasti dia akan masuk ke dalam jurang kemaksiatan atau hal-hal yang berbau dosa dan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lisan manusia, jika tidak digunakan untuk kebaikan, jika tidak digunakan untuk mengatakan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk ke dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan pada ucapan manusia. La khaira fi katsirin min najwahum. Ya, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan ucapan mereka manusia. Illa man amara bi shadaqatin. Kecuali bagi orang-orang yang memerintahkan manusia untuk bersedekah. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf, atau menyuruh kepada kema'rufan yang baik, aw islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan, memperbaiki antara manusia. Tidak ada pilihan kecuali dua. Kalau tidak digunakan lisan ini untuk berbicara yang baik, pasti untuk berbicara yang jelek. Sebagaimana juga ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, mengatakan ucapan yang baik, atau diam. Kalau tidak diam, pasti ada dua pilihan. Kalau tidak berbicara yang baik, pasti berbicara yang jelek. Apa contohnya berbicara yang jelek? Minal ghibati, yaitu menggunjing orang, ngerasani, menghibah. Riba merupakan termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, yaitu menyebut. Apa arti riba? Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, apa itu riba? Kemudian Rasul menjawab, al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu
dengan hal-hal yang dia tidak menyukainya, khususnya ketika dia tidak ada di hadapannya. Itu namanya ghibah, membicarakan aib seseorang yang mana orang tersebut tidak ridha untuk disebutkan aibnya. Makanya termasuk al-ghibah, yang mana ghibah termasuk perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar. Dikarenakan Allah telah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum." Apakah salah seorang wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah salah seorang di antara kalian atau sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan bangkai? Ini adalah ayat yang mengharamkan adanya ghibah atau menggunjing saudaranya sesama muslim. Ghibah diharamkan dalam syariat al-Islam. Bahkan Nabi SAW dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau pernah melihat seekor kambing atau bangkai kambing yang diseret oleh manusia. Pada waktu beliau melewati atau melihat hal tersebut, beliau mengatakan kepada para sahabat bahwasanya ghibah itu lebih berbahaya atau lebih menjijikkan daripada bangkai kambing yang diseret oleh manusia tersebut. Ini adalah penjelasan dari Nabi SAW tentang haramnya menggunjing saudara sesama muslim. Akan tetapi, ghibah disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama ada dua masalah, ada dua jenisnya, ada dua bentuknya. Ghibah yang dibolehkan dan ghibah yang diharamkan. Ghibah yang diharamkan yaitu secara asal ghibah diharamkan yaitu ketika seorang menggunjing saudaranya tanpa hak atau tidak ada tujuan yang disyariatkan dalam syariat Islam. Seorang yang muslim ketika melihat saudaranya melakukan suatu hal atau memiliki aib kemudian menceritakan kepada saudaranya padahal tidak ada maslahat, tidak ada manfaat dia menceritakan aibnya tersebut kepada orang lain. Ini termasuk ghibah yang diharamkan. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nanti silakan dibuka, mungkin terjemahan Riyadhus Shalihin. Di sana disebutkan oleh beliau pertama kali tahrimul ghibah, haramnya ghibah, menggunjing sesama muslim. Kemudian setelah itu beliau mengiringinya dengan bab ma yubahu minal ghibah. Bayanu ma tubahu bihi minal ghibah, atau penjelasan tentang dibolehkannya menghibah, menggunjing. Beliau menyebutkan ada keadaan dibolehkannya seseorang itu menggunjing, menghibah. Jadi tidak secara mutlak ghibah itu diharamkan. Tidak secara mutlak ghibah diharamkan. Memang secara asal ghibah diharamkan. Namun ada sebagian ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Oleh karena itulah tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengambil sebagian nas meninggalkan sebagian yang lainnya. Maka perlu untuk kita merujuk kepada para ulama karena mereka mengetahui telah mencakupi semua nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul SAW. Mungkin yang kita ketahui haramnya ghibah, namun kita tidak tahu ayat yang mana, hadis yang mana tentang dibolehkannya menghibah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan tentang haramnya ghibah, beliau melanjutkan tentang pembahasan dibolehkannya ghibah dalam 6 perkara. Kemudian ada seorang penyair, seorang ulama yang lainnya menyebutkannya dalam 2 bait syair, disebutkan di situ al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Mencela seseorang bukan termasuk ghibah di dalam 6 perkara. Yang pertama mutadzallimun, orang yang terdolimi. Yang kedua, wa mu'arrifun, orang yang memperkenalkan. Yang ketiga, wa muhadzirin, orang yang mentahdzir atau memperingatkan. Yang ketiga, wa mujahrin fisqan, orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan berbangga dengan kemaksiatannya. Wa mustaftin, orang yang meminta fatwa. Dan yang keenam, wa man talabal i'ana ala izalati munkari, yaitu orang yang meminta tolong kepada orang lain untuk dihilangkannya suatu kemungkaran. Ini 6 keadaan dibolehkannya ghibah. Sekarang kita perjelas lagi. Yang pertama mutadzalimun, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi boleh dia menghibah, menggunjing orang yang mendoliminya di depan aparat, di depan orang yang berwajib atau pihak berwajib. Barang saya dicuri oleh si fulan, barang saya dirampas, saya ditipu oleh si fulan. Disebutkan namanya, tidak ada masalah. Ini bukan ghibah. Orang yang terdolimi boleh mengajukan kepada pihak yang berwajib, kepada siapa yang berhak untuk diadukan kedolimannya tersebut. Sebagaimana
Dahulu Rasulullah SAW banyak sekali menerima atau menerima keluhan dari para sahabat beliau tentang kezaliman sebagian yang lainnya. Dan itu pun disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya, pernah Hindun radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwa suaminya itu syahih, sangat bakhil, tidak pernah memberikan harta kepadanya. Kata Rasulullah SAW, ambil hartanya dengan cara yang ma'ruf, ya, sesuai dengan kebutuhanmu. Ini seorang istri datang kepada Rasulullah SAW karena merasa dizalimi oleh suaminya, karena tidak menafkahinya, tidak memberikan haknya yang berupa harta. Maka Nabi pun menjawab, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ini namanya ghibah, nama ghibah yang dibolehkan. Ya, orang yang terzalimi boleh dia menggunjing orang yang mendoliminya kepada orang yang berhak untuk dia ajukan keluhannya. Yang kedua, orang-orang yang mu'arrifun, memperkenalkan ya, aib orang lain kepada yang lainnya. Contoh misalnya, seseorang ketika dia ingin mengingatkan ya, temannya dengan teman yang lainnya yang memiliki aib. Ya. Contoh misalnya, tidakkah kamu ingat misalnya kita dulu punya teman, ya, namanya Muhammad misalnya. Teman yang lain itu lupa siapa Muhammad itu. Kemudian disebutkan cirinya. Contoh misalnya dia memiliki cacat kakinya misalnya, atau cacat tangannya, cacat matanya misalnya. Diperbolehkan menyebutkan aib saudaranya, namun tujuannya hanya sekedar memperkenalkan atau mengingatkan kembali. Bukan tujuannya untuk mencela. Ya. Dan ini juga dipraktekkan oleh para ulama hadis. Ya. Kalau kita buka ya, kitab-kitab hadis, contoh misalnya Sunan Abi Dawud, ada Sunan Tirmidzi, di situ ada beberapa rawi yang diperkenalkan namanya dengan aibnya. Ya. Contoh misalnya seseorang yang bernama Al-A'mash. Ya. Dalam kalau kita buka Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, kita dapat Al-A'mash misalnya. Al-A'mash ini gelar, julukan, yang artinya dalam bahasa Indonesia Al-A'mash orang yang cacat matanya. Nama aslinya bukan Al-A'mash, nama aslinya Sulaiman bin Mahram. Ya. Namun dikatakan para ulama hanya untuk memperkenalkan orang ini, perawi ini punya keistimewaan atau punya ciri di antaranya cacat matanya. Disebutkan Al-A'mash. Ini bukan untuk mencela, bukan untuk menggunjing, bukan untuk menciptakan aib orang lain, namun segera untuk memperkenalkan. Tidak ada masalah. Ya. Ingatkah kita misalnya saja seorang mengatakan kepada temannya, ingat dulu enggak dengan teman kita yang dulu memiliki cacat seperti ini misalnya. Ini dibolehkan dalam syariat, namun innamal a'malu binniyat. Tergantung pada niatnya. Untuk apa dia ceritakan? Untuk menggunjing, untuk mencela, atau segera untuk memperkenalkan, mengingatkan lagi. Ya. Maka menghibah dalam hal ini dibolehkan. Ya, mu'arif untuk memperkenalkan diri orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu wa muhadzirin. Orang-orang yang memperingatkan dari apa? Dari kesesatan. Ya. Dari bahaya seseorang misalnya. Ya. Contoh misalnya, ketika Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang bernama Dzul Khuwaisir At-Tamimi, ya, beliau diprotes, dikritik oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Lalu Rasul pun marah, menyatakan, waihak, wa man ya'dil ila ma adil. Celaka engkau, kalau aku tidak adil, siapa yang lagi yang berbuat adil? Ya. Kemudian setelah dia pergi, atau sebelum dia pergi, Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, "Idzan li ya Rasulullah adrib unuqah." Izinkanlah aku ya Rasulullah untuk memenggal leher orang tersebut. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'hu ya Umar." Biarkanlah dia wa Umar. Dia memiliki pengikut nantinya yang mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kalangan mereka. Yang merukuna min din kama yamruku sahmin ramiyah. Mereka keluar daripada agama ini sebagaimana keluarnya busur dari sasarannya. Rasulullah SAW menghibah orang tersebut. Ya, ini ghibah yang dibolehkan. Yaitu mentahzir, yang memperingatkan umat dari kesesatan seseorang, dari kesesatan sekelompok manusia misalnya dibolehkan. Misalnya Ahmadiyah sesat misalnya. Ya, kelompok LDI misalnya sesat, tidak ada masalah. Selama itu hak, selama itu kita punya jasanya, punya dalilnya, tidak ada masalah. Kita peringatkan umat dari kesesatan. Ya, jika tidak, siapa lagi yang akan mengetahui kesesatan daripada kebaikan? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, jika aku diam dan engkau diam dari kesesatan seseorang, maka orang awam dari mana dia tahu kesesatan daripada kebenaran? Harus disampaikan. Ya. Demikian pula perorangannya. Ya. Dinyatakan misalnya saja, para ulama menyatakan Said Qutb sesat misalnya. Ya. Dibolehkan, selama itu ada bukti-buktinya dia sesat. Tidak ada masalah. Ya. Contohnya di Indonesia misalnya ketua JIL atau pemimpin JIL misalnya. Ulil Absar yang alias Ulil A'ma. Sesat dan menyesatkan umat. Sebutkan tidak ada masalah. Sebutkan kesesatannya tidak ada masalah. Ya.
Rasulullah SAW mempraktikkan hal tersebut. Para ulama mempraktikkan hal tersebut. Bahkan para ulama mengarang kitab-kitab membantah ya kelompok ulama sesat dan juga perorangan yang sesat dan menyesatkan. Imam Ad-Darimi rahimahullah misalnya punya kitab Raddud Darim ala Bishr al-Marisi. Bantahan Imam Ad-Darimi kepada Bishr al-Marisi, seorang tokoh kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dibantah oleh para ulama dengan disebutkan namanya, tidak ada masalah selama itu ada maslahat di dalamnya. Dan tujuannya untuk berdakwah di jalan Allah. Tujuannya bukan karena hasad, tidak. Bukan tujuannya untuk saingan dakwah, tidak sama sekali. Namun tujuannya untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesesatan orang tersebut. Bahkan Imam Hasan Al-Basri dan juga para ulama salaf yang lainnya mengatakan la ghibata li al-bidah. Tidak ada istilah riba dalam mencela ahli bidah. Orang yang berbuat kebid'ahan yang menyuruh manusia kepada kebid'ahan diperingatkan manusia diriba, tidak ada masalah. Dengan tujuan ikhlas karena Allah, untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW dan untuk membantai atau memberasmi segala bentuk kebid'ahan. Ini termasuk riba yang dibolehkan. Maka salah kalau orang menyatakan dakwah salafi itu sifatnya mengriba. Ya, tidak masalah mengriba, namun mengriba yang dibolehkan. Sekelompok manusia terkadang tidak rela, misalnya tokohnya yang sesat dan menyesatkan dikritik. Padahal ini satu kewajiban. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau menyatakan fadda ilal bidah yastahiqu al-uqubah. Bahwanya dai orang yang menyuruh kepada kebid'ahan, kepada kesesatan berhak untuk diberikan sanksi. Wa takunu uqubatu taratan bil qatl wa taratan biduni dzalik. Kata beliau terkadang hukumannya dengan dibunuh, terutama oleh penguasa kaum muslimin, oleh khalifah, atau selain dari itu, jika tidak mampu jika tidak ada yang tidak ditegakkan hukum, dengan dibunuh oleh penguasa kaum muslimin, maka kata beliau wala budda min bayani bid'atihi wa tahrir nasamin. Kata beliau paling tidak minimal disebutkan kesesatannya di hadapan manusia agar manusia tahu kesesatan orang tersebut. Ini adalah riba yang dibolehkan. Demikian pula Rasul SAW ketika seseorang datang bertamu kepada beliau, meminta izin untuk masuk kepada beliau, beliau mengatakan i'zan lahu bi'sa akul asyirah. Izinkanlah dia untuk masuk, dia adalah orang yang jelek. Digunjing oleh Rasulullah, diriba oleh Rasulullah di hadapan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengriba, namun mengriba yang dibolehkan. Oleh karena itulah tidak boleh kita mengambil sepotong ayat kemudian mengatakan riba dilarang, diharamkan secara mutlak. Tidak dibolehkan mencela seseorang, tidak. Kalau orang itu berhak untuk dicela, orang itu berhak untuk diperingatkan manusia darinya, maka ini suatu kewajiban. Bahkan kata ulama memperingatkan manusia dari bid'ah dan dari orang-orang yang berbuat kebid'ahan dan orang-orang yang menyuruh kepada kebid'ahan atau kesesatan atau yang memiliki pemikiran sesat. Ini suatu hal yang dikatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amr bil nahi munkar diantaranya mengingatkan manusia dari bahaya tokoh yang sesat dan menyesatkan. Imam Ahmad rahimahullah misalnya, beliau memperingatkan umat dari Bishr al-Marisi, memperingatkan umat dari tokoh-tokoh Jahmiyah pada waktu beliau. Ini bukan hal yang dilarang, bahkan suatu hal yang bahkan yang diwajibkan. Maka dakwah salafiyah misalnya saja ketika mereka gencar mencela orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan, mereka bukan mengarang hal baru dalam agama, mereka hanya mengikuti Rasul SAW, mengikuti para ulama sahabat, para ulama tabi'in dan ulama tabi'ut tabi'in. Kalau kita lihat kembali kepada buku-buku para ulama, tidak sedikit bantahan-bantahan kepada kelompok-kelompok sesat, tidak sedikit bantahan-bantahan kepada orang perorangan yang sesat dan menyesatkan. Ini adalah agama, ini adalah din, tidak boleh untuk dicela. Dikarenakan mengambil satu ayat yaitu diharamkannya riba secara mutlak kata mereka. Riba, silakan lihat kembali pada bab dibolehkannya riba oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang ketiga, di antara kondisi atau keadaan yang membolehkan untuk mengriba yaitu mujahirin fisqah. Ini masih mungkin dalam kategori yang ketiga tadi, namun dijadikan yang keempat karena bahayanya yaitu tentang mentahdir, memperingatkan umat dari pelaku kemaksiatan yang dia menyeru kepada kemaksiatannya, yang dia berbangga dengan kemaksiatannya. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirun." Semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali al-mujahirun, orang-orang yang berbangga dengan kemaksiatannya, orang-orang yang telah
menyeru manusia kepada kemaksiatannya. Ketika dia berbuat kemaksiatan, telah ditutup oleh Allah kemaksiatannya. Namun pada pagi harinya misalnya, dia menceritakan telah berbuat kemaksiatan begini dan begitu, kemudian menyeru manusia untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Maka boleh bagi yang lainnya memerintahkan umat, awas, dia pelaku kemaksiat, awas, dia orang yang jelek, orang yang jahat, dibolehkan untuk menggunjingnya. Ya, tujuannya agar manusia lari daripada kejahatannya, lari daripada kemaksiatannya. Kemudian yang kelima, ya mustaftin, yaitu al-mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ya. Contoh misalnya, seseorang datang kepada seorang syekh, kepada seorang ustadz misalnya, wahai ustadz, saya punya saudara atau saya punya istri, dia berbuat demikian dan demikian, bagaimana? Apakah boleh saya berbuat demikian dan demikian? Misalnya saja seperti itu, dibolehkan. Ya. Sebagaimana kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha datang kepada Rasul SAW. Beliau menceritakan bahwasanya ada dua orang yang ingin melamarnya, ingin menikahinya, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah. Apa Rasul melarangnya? Tidak. Ya. Karena orang ini, perempuan ini meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, apakah atau mana yang saya pilih untuk menjadi suami saya. Maka Rasul menyatakan, adapun Abu Jaham, maka fasaklukun atau fala yadu asahu an atiqihi. Orang ini tidak mau menanggalkan, tidak mau melepaskan tongkatnya dari punggungnya. Kata ulama, dikiaskan ini sebagai orang yang suka memukul istrinya atau yang suka berpergian meninggalkan istrinya. Ya, diceritakan oleh Rasulullah, aib orang tersebut tidak ada masalah. Demikian pula Muawiyah, kata Rasulullah, dia saklukun la malalahu, dia orang yang fakir, yang miskin, tidak punya harta. Ya, maka disyaratkan dalam hadis ini ada penjelasan dibolehkannya orang menggunjing ketika dia dimintai keterangan oleh orang yang memiliki hajat misalnya. Ya. Wahai saudaraku, telah datang kepadaku, si fulan misalnya ingin melamar anakku. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ya. Maka jangan orang itu mengatakan, oh saya nggak mau menghibah. Justru ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau orang itu meminta fatwa atau meminta keterangan, dibolehkan untuk menceritakan apa adanya. Jangan itu tutupi. Ya. Ceritakan, orang ini tidak layak untuk menjadi menantumu karena dia memiliki kejahatan-kejahatan seperti ini, memiliki aib-aib seperti ini, atau ceritakan apa adanya. Tidak ada masalah. Jangan itu tutupi. Jangan mengatakan dengan alasan wah saya tidak mau menghibah. Ya. Apakah Rasulullah menghibah? Iya, menghibah, namun menghibah yang dibolehkan. Ya. Itu Rasul SAW. Ya, apa kita lebih baik daripada Rasul SAW? Dikarenakan salah sebagian orang salah memahami arti ghibah. Ya, ketika dimintai keterangan, dimintai persaksian oleh saudaranya, dia mengatakan saya tidak mau menghibah. Padahal ini dibolehkan, bahkan diwajibkan. Karena termasuk wa ta'awanul birri wa taqwa. Menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong saudaranya, menceritakan kepada saudaranya apa yang ada dalam orang tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, di antara kondisi riba yang dibolehkan, yaitu meminta kepada aparat untuk menghilangkan kemungkaran atau menghilangkan kemungkaran dari orang lain. Misalnya menceritakan, si fulan dia akan berbuat kejahatan demikian dan demikian, melaporkan kepada pihak berwajib, tidak ada masalah. Ya. Contoh misalnya, kalau kita melihat ada orang yang terlibat terorisme misalnya, dibolehkan kita untuk melaporkan kepada aparat. Ya. Karena untuk apa? Menghilangkan kemungkaran, menghilangkan hal yang sesat dan menyesatkan. Dibolehkan. Ya. Orang yang memiliki misalnya narkoba, laporkan kepada pihak berwajib, tidak ada masalah. Ini bukan riba. Bahkan termasuk wa ta'awanul birri wa taqwa. Untuk menghilangkan kemungkaran semampu kita. Ini 6 keadaan yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah dibolehkan orang itu menghibah. Sekali lagi lihat kembali kitab Riyadhus Shalihin bab dibolehkannya menghibah. Jadi riba ada 2 riba yang diharamkan, yaitu riba yang tidak ada maslahat sama sekali untuk disampaikan. Yang kedua riba yang dibolehkan yang dalamnya ada maslahat, terlebih lagi maslahat untuk umat manusia. Kemudian di antara perbuatan lisan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu an-namimah, mengadu domba antara saudaranya. Nabi SAW menyatakan la yadkhul jannata an-namam, tidak masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba antara saudaranya. Kemudian juga wasukhriyah, orang-orang yang mencela orang lain, mengolok-olok orang lain tanpa hak,
mengolah orang lain tanpa hak. Ya, kalau dengan hak tidak ada masalah. Ya, mengatakan bahwa al-bidah itu adalah manusia-manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala minum surga untuk meminum telaga Nabi SAW. Mencela, memperolok al-bidah, ya. Selama dengan yang hak, tidak berlebihan, tidak terlalu ekstrim, tidaklah masalah, ya. Namun mencela orang lain tanpa adanya, ya, alasan, tanpa adanya bukti, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Janganlah sekelompok orang memperolok, mencela sekelompok yang lainnya. Mungkin mereka yang diperolok lebih baik daripada orang yang mengoloknya. Ini kalau tanpa hak. Namun kalau dengan yang hak, tidak ada masalah. Kita mencela misalnya orang-orang kafir. Mereka adalah sejelek-jelek orang di muka bumi. Maka tidak ada masalah. Mencela dengan hak. Karena ada alasan, ada buktinya, ada dalilnya. Demikian pula mencela pelaku kemaksiatan dengan kemaksiatannya. Tidak ada masalah. Ya. Namun dengan yang hak. Wal kadhib. Di antara ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-kadhib, berdusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya dusta itu menjerumuskan manusia ke dalam kejiran, kefasikan, dan kefasikan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Al-kadhib merupakan sifat orang-orang al-munafiqun. Maka tidak selainnya bagi orang muslim untuk memiliki sifat yang satu ini yaitu al-kadhib. Wal fuhsh, demikian pula seorang muslim tidak selayaknya untuk mengatakan ucapan yang keji, ucapan yang berbau porno, ya. Maka ini suatu hal yang menyimpangkan manusia dari menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan ucapan yang baik, pasti akan terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini, riba ataupun namimah ataupun sukhriyah ataupun kadhib, berdusta ataupun al-fuhsh, ucapan-ucapan yang berbau porno. Li'anal abda la budda lahu an yatakallam. Dikarenakan manusia itu harus dia berbicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al-umur. Jika dia tidak berzikir, menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah atau mengingat perintah-perintah Allah, maka dia akan berbicara dengan hal-hal yang diharamkan tadi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna lisan la yaskutu al-batta. Sesungguhnya lisannya manusia tidak pernah diam sama sekali. Fa imma lisanu zakirin, namun lisan tersebut terbagi menjadi dua. Lisanu zakirin, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma lisanu laghin, dan yang kedua adalah lisan yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min ahadihima. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali dua hal tadi. Kalau dia tidak mengingat Allah, tidak menggunakan lisannya mengingat Allah, yang kedua haruslah dia masuk ke dalam kelalaian dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiyan nafsu illam tasghalha bil haqqi syaghlatka bil batil. Hal ini sebagaimana jiwa manusia, badan manusia. Jika Anda tidak menggunakannya dalam kebaikan, pasti Anda akan disibukkan dengan kebatilan oleh jiwa tersebut. Tidak ada pilihan bagi manusia. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Allah berfirman, tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan, kecuali kejelekan. Kalau dia beribadah kepada Allah, maka banyak yang jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qalb, dan dialah adalah hati, illam taskunuhu mahabbatullah azza wa jalla sakarathu mahabbatul makhluqin wala bud. Sebagaimana juga hati manusia, jika tidak dipenuhi dengan cinta kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, maka akan muncul kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala bud, dan ini harus dan pasti akan terjadi. Yang sudah pernah kita sampaikan juga, kalau manusia itu sudah cinta dengan Al-Quran, pasti dia akan jauh daripada nyanyian dan musik. Namun sebaliknya, jika hati manusia penuh dengan cinta kepada nyanyian dan musik, maka dia akan jauh daripada Al-Quran Al-Karim. Demikian pula ini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tidak akan mungkin bersatu antara kecintaan kepada Al-Quran dan kecintaan kepada alat-alat musik atau kepada nyanyian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Walabud, dan ini pasti terjadi. Walisan illam tasghalhu bizikri saghalaka billahwi. Demikian pula lisan kalian atau lisan Anda, jika tidak Anda sibukkan dengan berzikir kepada Allah, dengan belajar ilmu agama, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah kepada Allah, pasti lisan Anda akan menyibukkan Anda dengan hal-hal yang sia-sia. Wa huwa 'alaika wala bud, dan itu akan menjadi bumerang, akan menjadi
hal yang membahayakan diri Anda, memudaratkan diri Anda, dan itu pasti terjadi. Fakhtali nafsika ihdal khuttatain, maka pilihlah bagi diri Anda salah satu di antara kedua hal tadi. Wa anzilha fi ihdal manzilatain, dan tempatkanlah salah satu di antara keduanya pada diri Anda. Apakah Anda ingin beribadah atau ingin kemaksiatan? Apakah Anda ingin untuk mengingat Allah atau mengingat selain Allah, untuk cinta kepada Allah, untuk cinta selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada pilihan kecuali dua hal tersebut. Ini yang berkaitan dengan amal lisan, perbuatan lisan yang dapat menambahkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah kepada a'malu al-jawarih. Perbuatan anggota badan. Wa amma amal jawarih, adapun amal-amal anggota badan, min salatin, dari salat, wa siyamin, puasa, wa hajjin, haji, wa sadaqah, bersedekah, wa jihadin, dan berjihad, wa ghairi dzalika min at-ta'at, fahiya kadzalika min asbabi ziyadatil iman. Amal-amal tersebut dari ketaatan kepada Allah merupakan sebab atau yang menyebabkan bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ijtihadu fil qiyam bit ta'at allati iftaradaha Allah ala ibadihi wa bil qurbati allati nadaba ibadahu ilaiha wal ityani biha ala ahsan wujuh wa akmaliha min a'dhami asbab quwwatil iman wa ziyadatihi. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan kepada hambanya dan hal-hal yang Allah anjurkan kepada hambanya untuk melakukannya, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ini termasuk seagung-agungnya sebab bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya tadi dua, Kalau mau beribadah ada dua pilihan, yang diwajibkan atau yang dianjurkan, yang disunahkan, Kalau dia beribadah dengan hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan hal yang menambahkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru hal tersebut menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak ada syariatnya, perbuatan bid'ah. Maka itu bukan hal yang menambah keimanan, justru itu akan menambah dosa dan maksiat, justru akan menambah jauhnya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Justru orang yang berbuat bid'ah bukan dicintai Allah, malah dicintai oleh iblis. Laknatullahi alaihi, naudzubil min dzalik. Maka harus kita berhati-hati. Bid'ah bukan hal yang diremehkan, yang perlu untuk dicuek, tidak, bahkan harus untuk dijauhkan diri kita dengan sejauh-jauhnya daripada perbuatan bid'ah, karena itu mendekatkan diri kepada iblis dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kecuali dua hal, yang diperintahkan, yang diwajibkan, atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan seorang wali Allah, Nabi menyatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Beliau mengatakan wala yazal abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal yang paling aku cintai daripada hal yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Ini adalah ibadah ketaatan yang bisa menjadikan hamba sebagai wali Allah. Wali Allah adalah yang berbuat yang wajib dan yang berbuat hal-hal yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berbuat bid'ah. Bid'ah merupakan ciri wali-wali syaitan, wali-walinya iblis, bukan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengetahui siapa wali Allah, yaitu mereka melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, dan yang juga melaksanakan hal yang nafiyah, yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah yang mustahab. Adapun yang berbuat kebid'ahan, mereka bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah taala, Allah berfirman yaitu tentang amal-amal jawari, amal-amal anggota badan yang bisa menambah keimanan hamba kepadanya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11,
Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali atas atau terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, dan barang siapa mencari selain dari itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat dijadikan oleh para ulama sebagai dalil atau dasar diharamkannya onani, yaitu mengeluarkan sperma atau air mani selain kepada ataupun budak yang dimilikinya. Ya, kata para ulama, onani diharamkan dengan ayat ini dikarenakan Allah menyatakan barang siapa yang melakukan onani, yaitu yang tidak mengeluarkan spermanya, ya, air maninya kepada istrinya atau kepada budaknya, maka dikatakan Allah faulaika humul adun, mereka telah melampaui batas. Kata ulama dari hadis ini atau dari ayat ini Allah menyatakan diharamkannya perbuatan onani. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang, ya, orang beriman di antara cirinya yaitu orang-orang yang mereka menjaga amanat-amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun, maka mereka lah orang yang pewaris, yaitu alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Fa hadis sifatus siman kullu wahidatin minha tusmirul imana wa tunammi. Ya. Di dalam ayat tadi, ayat 1 sampai 11 dari surat Al-Mu'minun ada 8 sifat, ya. Salah satu darinya bisa menambahkan, bisa membuahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam annaha min sifatil iman wa dakhilatun min tafsir fi tafsirihi, sebagaimana perbuatan-perbuatan tadi, ya, di antaranya tadi yaitu menjaga salat, kemudian khusyuk dalam salat, menunaikan zakat, menjaga amanat, menjaga kemaluan dan lain sebagainya, ini termasuk sifat keimanan dan dia termasuk bagian daripada keimanan. Karena keimanan tidaklah banyak bermanfaat kecuali dengan amal perbuatan. Oleh karena itulah Allah banyak menyatakan alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu yang beriman dan yang beramal saleh. Selalu digantikan Allah Subhanahu wa taala, karena iman tanpa amal tidaklah banyak bermanfaat. Karena iman harus diiringi oleh al-amal, harus diiringi oleh amal perbuatan manusia. Demikian juga amal tidak bermanfaat kecuali dengan al-iman. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan al-amal. Fahdhurul qalbi fi shalah wa qaulul musalli yujahid nafsahu ala istihdari ma yaqulu wa yaf'alu min al-qira'ati wa dzikri wa du'a'i fiha wa min al-qiyami wal qu'udi wa ruku'i was sujud min asbabi ziyadatil iman wa numuwihi. Menghadirkan hati dalam salat. Ini perincian dari ayat tadi. Menghadirkan hati di dalam salat, yaitu betul-betul menjiwai ketika dia sholat. Bukan hanya sekedar melaksanakan tugas, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, bukan hanya sekedar ritual saja, namun betul-betul, ya, menghadirkan hati ketika dia melaksanakan sholat. Oleh karena itulah di antaranya Nabi mengatakan innamal amal binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Niat seorang hamba ketika dia sholat berbeda-beda. Yang satunya niatnya setengah-setengah, ada yang niatnya mungkin 1/4, ada yang niatnya 3/4, ada yang mungkin niatnya 100%. Ya, betul-betul dia mau melaksanakan sholat, betul-betul dia mau, ya, menjiwai dalam sholatnya, bukan sekedar gugur kewajiban, tidak. Ya, fahudul qalbi fi sholat, menghadirkan hati dalam sholat, yaitu seorang yang sholat betul-betul bersungguh-sungguh, ya, dalam menjiwai apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, betul-betul dia menjiwai, betul-betul memahaminya, ya, bahwasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau bukan juga ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, betul-betul dia ingin bertauhid kepada Allah, betul-betul dia menyembahnya kepada Allah, tidak menyembah, ya, orang yang mati, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus, ya, dijiwai apa yang dia ucapkan. Subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang di atas, ya, yang maha tinggi. Allah bukan di mana, menjiwai bahwa Allah di atas arsy, bukan di mana-mana.
Ya. Makanya kalau orang itu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia termasuk orang yang bertauhid kepada Allah, termasuk orang-orang yang betul-betul termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul sholatnya baik. Makanya Nabi mengatakan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat tentang sholat. Karena barang siapa sholatnya baik, maka akan baik seluruh amal ibadah, yaitu sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, sholat yang baik, rukun-rukunnya yang sah, rukun-rukunnya yang wajib-wajibnya dilakukan, yang sunnah juga dilakukan, dan betul-betul dengan cara yang al-khusyuk. Seorang musolli, yaitu yang sholat, menghadirkan betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjiwai apa yang dia ucapkan, dalam apa yang dia lakukan. Minal qiraah, dari bacaan yang dia baca, wal zikr, dari zikir dan doa, wa minal qiyam, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ya. Dan tentunya dengan tumaknina. Makanya orang yang tidak tumaknina, yang sholatnya seperti ayam yang matok jagung misalnya, dia tidak akan bisa menjiwai sholatnya. Ya, bagaimana dia merasakan ketika dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak akan mungkin terjadi ketika seorang itu dia tumaknina dalam salatnya. Ya, semua perbuatan tersebut ketika dia betul-betul menjiwai dalam salatnya, pasti hal tersebut akan menambahkan iman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berapa banyak orang yang melakukan salat ketika dia tidak menjiwai salatnya tadi, ya, seolah-olah tidak ada asar ketika sholat, ya. Setelah sholat, ya, kemudian pergi ke pasar, menipu orang, ya, berdusta kepada manusia, bersumpah dengan selain Allah atau bersumpah dengan sumpah yang palsu, ya. Padahal dia barusan melakukan ibadah sholat, ya. Dikarenakan apa? Ketika dia sholat tidak menjiwai sholatnya, seolah-olah sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban, tidak ada asar pengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Wa qasama Allah as-shalah imanan, dan Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya salat itu termasuk iman, bahkan itu adalah iman. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, yang dimaksud di sini adalah salat kalian. Dan juga Allah berfirman, "Wa aqimis salata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar." Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah manusia dari kekejian dan juga perbuatan yang mungkar, dan salat adalah sebaik-baik cara untuk beribadah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengaruh salat dalam kehidupan manusia. Kalau betul salatnya, insya Allah pasti akan baik seluruh perbuatannya. Ini kalau salatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan betul-betul dia jiwai, betul-betul dia rasakan nikmat salat tersebut. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, jadikan aku ini senang atau bergembira dengan salat, yaitu yang betul-betul menjiwai salatnya. Adapun sekadar gugur kewajiban, terkadang ketika dikumandangkannya azan, dia masih di pasar, dia masih tukum, terasa berat terasa. Karena apa? Salat tersebut tidak menjadikannya dia gembira, justru menjadikannya suatu beban, suatu hal yang memberatkan dirinya. Maka ini beda dengan orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul dia menjaga salat-salatnya, yang betul-betul dia khusyuk dalam salatnya, ingin untuk selalu dekat dengan salat, dekat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya akbarnahu an kulli fahsya'in wa munkarin yunafil iman. Salat menjauhkan manusia dari segala bentuk kekejian dan kemungkaran yang menafikan atau yang bertentangan dengan keimanan. Kam annaha tahtawi ala zikrillah ala yughazzil imana wa yunammi. Sebagaimana salat juga meliputi zikir kepada Allah. Salat zikir kepada Allah, bahkan wala zikrul akbar, bahkan zikir kepada Allah yang sangat besar, yang sangat mulia. Semuanya dimulai dari zikir. Takbiratul ihram, Allahu akbar, mulai dari zikir. Kemudian assalamualaikum, kemudian diakhiri dengan taslim. Semua zikir kepada Allah dan diiringi lagi dengan zikir kepada Allah. Salat merupakan sebaik-baiknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menambahkan keimanan dan menumbuhkan keimanan kepada Allah. Liqaulihi ta'ala wala dzikrullahi akbar. Kemudian yang kedua di antara amal perbuatan yang dicantumkan oleh Allah dalam ayat surat Al-Mu'min tadi, waz zakah, yaitu masalah az-zakah. Kadzalika tunamil iman wa tazidu. Zakat demikian pula dapat menambahkan dan menumbuhkan keimanan. Wahya faraduha wa nafluha. Baik zakat yang diwajibkan maupun zakat yang disunahkan. Kama qala Nabi SAW, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, penerang dan juga sekaligus penjelas. Apa artinya? Ai ala imani sahibihi. As-shadaqatu burhan. Sedekah,
Zakat itu adalah penerang. Penerang bagi apa? Penerang akan keimanan pelakunya. Fahiya dalilul iman wa tughadhihi wa tunammi. Zakat, sedekah merupakan petunjuk atas keimanan seseorang. Wa tughadhihi wa tunammi, menambahkan dan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat orang yang beriman, yaitu mengeluarkan zakatnya. Dan zakat bukan sekedar zakat fitrah, di antara zakat yang paling penting yaitu zakatul mal, zakat harta. Kalau sudah hartanya mencapai nisab, yaitu ukurannya 85 gram emas, kemudian sudah sampai setahun, maka wajib untuk mengeluarkannya 2,5% saja. Sangat sedikit sebetulnya, namun iman yang membedakan hal tersebut. Kalau orang itu betul-betul beriman, sangat mudah untuk dia mengeluarkan zakatnya. Adapun orang yang bakhil, yang imannya sangat tipis, yang kurang keimanannya kepada Allah, meskipun dia sudah menjadi milioner atau yang sudah di atas itu, sangat berat untuk mengeluarkan hal tersebut. Padahal 2,5% saja, itu pun setahun sekali. Dan itu pun sebetulnya bermanfaat bagi dan menjauhkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi azab bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, terutama zakat hartanya, sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan hartanya, emas dan peraknya, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan azab Allah yang sangat pedih. Apa azab Allah bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu suatu hari yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dia dimasukkan dalam api neraka jahanam. Fatuk wajibahuhum. Kemudian disetrikakan hartanya tersebut di dahinya, di dahi mereka. Wa junubuhum, di lambung mereka. Wa zuhurum, di punggung mereka. Ini adalah azab Allah bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Bahkan Nabi mengatakan, hartanya tersebut dibakar dalam api neraka dalam waktu 50.000 tahun, kemudian disetrikakan di dahinya, kemudian di punggungnya, di lambungnya. Ini ada bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan ini bukan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman dia selalu mengeluarkan zakatnya sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, baik zakat harta atau zakat pertanian atau zakat yang lainnya yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan zakat dinamakan sedekah, sebagaimana Allah juga berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah, yang dimaksud sedekah di sini adalah az-zakat. Zakat dinamakan sedekah, kata para ulama, dikarenakan ia dulu ala sidqi imani sahibiha. Dikarenakan sedekah tersebut, zakat tersebut menunjukkan akan kebenaran imannya seorang yang mengeluarkan zakat tersebut. Zakat atau sedekah di sini ada dua macam, sedekah yang diwajibkan yaitu tadi zakat dan juga sedekah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wal i'rad 'anil lahwi, di antara amal perbuatan yang juga bisa memberikan tambahan keimanan yaitu al-i'rad 'anil lahwi, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Alladhi huwa kullu kalamin la khaira fi, seperti ucapan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa kullu fi'lin la khaira fi, setiap ucapnya perbuatan yang tidak ada kebaikannya. Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena manusia usianya terbatas. Manusia akan diminta pertanggungjawaban Allah Taala tentang waktunya. Oleh karena itulah Allah bersumpah dengan waktu wal asri wad duha, karena pentingnya waktu bagi manusia. Akan ditanya an waktihi, an umrihi, fima afna, tentang waktunya untuk apa dia gunakan. Wa an syababi, tentang masa mudanya untuk dia sia-siakan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang betul-betul ingin menambahkan keimanannya, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Bal yaquluna al-khaira wa yaf'alunahu, bahkan orang-orang yang beriman adalah yang mengucapkan ucapan yang baik dan yang melakukan kebaikan. Wa yatrukuna syarra qawlan wa fi'lan, dan meninggalkan segala bentuk kejelekan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan. La syakka annahu minal iman wa yazdadu bil iman wa yusmirul iman. Tidak diragukan lagi bahwasanya berpaling dari hal-hal yang sia-sia itu termasuk bagian dari keimanan dan yang dapat menambahkan keimanan dan yang menumbuhkan keimanan. Walihada karena sahabat radhiyallahu anhum wa man ba'dahum idza wajadu ghaflatan
au tasya'usi imanihim yaqulu ba'dhum li ba'din ijlis bina nu'min sa'atan. Oleh karena itulah para sahabat dahulu dan para ulama setelah para sahabat ketika mereka mendapatkan kelalaian atau hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia atau yang bisa mengeruhkan, mengotori keimanan mereka, mereka mengatakan sebagai yang lain, ijlis bina, duduklah bersama kami, sesaat saja kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperbaharui keimanan mereka kepada Allah. Fayadhkurunallah, mereka pun mengingat Allah, yaitu dengan saling belajar ilmu agama, saling menasihati. Wa yadhkuruna ni'amahu ad-diniyah wa dunyawiyah, dan menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa hidayah dan yang berupa hal-hal duniawiyah. Fa yatajaddadu bidzalika imanuhum, sehingga iman mereka pun bisa menguat kembali, bisa diperbaiki kembali. Karena manusia tidak luput daripada segala bentuk godaan, godaan dari setan, jin dan manusia. Maka selalu dia mengoreksi imannya, selalu memperbaharui keimanannya. Jangan kita mengira bahwa iman kita terus naik, tidak. Iman ada pasang surut, iman naik turun. Jangankan kita para sahabat merasakan hal tersebut. Padahal mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas, baik-baik manusia. Namun iman mereka juga pasang surut. Iman mereka naik turun. Namun ketika mereka merasakan turunnya iman, mereka langsung memperbaharuinya. Mereka langsung memperbaikinya. Jangan sampai terlambat. Maka wajib bagi kita untuk melakukan, mengikuti para sahabat dengan selalu memperbaharui dan mengoreksi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan iman kita dan menjaga iman kita sampai akhir hari kita nanti. Wa aqulu qouli hadza wa aqulu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.